Baik Bapak Ibu sekalian, apakah Bapak Ibu penasaran nanti kuliah PPG-nya itu seperti apa? Jika iya, maka video ini sangat tepat sekali. Kita akan menyajikan informasi bocoran ya kurang lebih. Ya, bocoran berkaitan dengan pelaksanaan PPG nanti sesuai dengan juknis ya yang resmi yang diluncurkan oleh Kemdikbud. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa dipencet tombolnya ini dulu Bapak Ibu sekalian ya, agar tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Ya, langsung saja berkaitan dengan pelaksanaan PPG ini, Bapak Ibu juga bisa melihat di sini ya. Jadi kaitannya dengan PPG ini sudah diatur ya melalui juknis ya pelaksanaan PPG dalam jabatan ya itu di nomor ini. Ya, ini Bapak Ibu sekalian ya juknis saya. Nah, yang berikut kita langsung menuju pada poin utamanya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, di poin utamanya di sini kami ingin menjelaskan, bukan menjelaskan ya, menunjukkan kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, beban belajar kaitannya dengan struktur kurikulum PPG. Jadi, Bapak Ibu sekalian, nanti PPG-nya itu ada struktur kurikulumnya ya. Kurikulumnya ada tiga. Ya, yang pertama adalah pendalaman materi, yaitu analisis materi ajar berbasis masalah literasi dan higher order thinking skill atau HOTS. Dan kedua adalah pengembangan perangkat pembelajaran desain pembelajaran inovatif. Dan ketiga adalah PPL. Nah, ketiga hal ini menjadi struktur kurikulum yang harus Bapak Ibu segera ketahui dulu ya, pahami nanti ya. Nah, dari ketiga hal ini, Bapak Ibu sekalian, tentu Bapak Ibu sekalian masih bingung ya, kira-kira ini pelaksanaannya berapa hari kira-kira ya pelaksanaannya. Kita lihat di sini. Struktur ini kalau kita lihat di sini beban belajarnya adalah 36 SKS ya. Jadi ini 36 SKS. Kalau Bapak Ibu sekalian kuliah masih ingat mungkin ya tentang kuliahnya itu berapa SKS ya. Nah, yang berikut di sini kalau kita lihat di sini Bapak Ibu sekalian struktur kurikulum ini beban belajarnya kalau dirinci ya mulai dari pendalaman tadi, pendalaman materi, analisis materi ajar, berbasis masalah literasi dan HOTS, kemudian pengembangan materi, ya tiga apa namanya, tiga beban belajar, 3 SKS, 5 SKS, dan yang berikut PPL-nya 4 SKNI, kalau dijumlah 12, dan ini kategorinya tutorial atau kuliah. Nah, kalau tutorial kuliah ini berarti otomatis Bapak-Ibu sekalian kegiatannya nanti pasti daring ya daring menggunakan LMS seminar lokakarya dan di lapangan praktiknya. Nah, deskripsi mata kuliahnya jadi ketiga hal ini Bapak Ibu sekalian, ketiga hal ini dijabarkan lagi. Pertama ya Bapak Ibu sekalian, pendalaman materi analisis materi berbasis masalah literasi dan HOTS ini ya dilakukan secara daring. Nah, lihat baik-baik dengan beban belajar 5 SKS tadi. Mata kuliah ini memfasilitasi mahasiswa untuk mengingat kembali refresh, memperbarui update, meningkatkan sekaligus penguatan pemahaman dan co-profession pedagogik, bidang studi, dan memanfaatkan teknologi ya dilakukan secara daring dan mandiri melalui Learning Management System atau LMS ya. Bapak Ibu sekalian kalau mungkin tidak tahu LMS ya, itu seperti ini Bapak Ibu sekalian ya. Jadi LMS itu seperti ini kita kenalkan ya. Nah, kebetulan di Schoolpedia ini juga memiliki LMS ya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa melihat-lihat ya. Nah, misalkan ini, jadi nanti ada kegiatan PPG-nya, kita langsung di dalam yang ini. Nah, sebentar bukan yang ini, sebentar. Jadi biar Bapak Ibu jelas secara detail ya gambaran LMS itu seperti apa. Jadi LMS ini Bapak Ibu sekalian, itu di web materi Bapak Ibu belajar secara mandiri. Nah, seperti ini. Jadi nanti ada pengantar, kurang lebih materi inti ya. Tetapi nanti tentu materinya beda. Di sini misalkan ini adalah pendalaman materi terkait dengan ini tadi. Analisis materi materi ajar apa ya begitu ya. Kemudian ada sub-sub materinya yang harus Bapak Ibu pelajari sampai selesai nanti biasanya diakhiri dengan ujian ya atau apa namanya? Evaluasi Bapak Ibu sekalian ya. Jadi gambarannya kurang lebih seperti itu. Jadi nanti ada menu-menu untuk Bapak Ibu harus tuntaskan semua materinya itu. Gambarannya seperti itu LMS ya. Tapi nanti jelas tidak persis dengan ini ya. Ini hanya untuk gambaran saja ya. Dan sekaligus kami menginfokan bagi Bapak dan Ibu sekalian ya, kebetulan di Schoolpedia ini ada e-learning atau LMS-nya juga dan Bapak Ibu sekalian nanti bisa belajar secara mandiri ya mungkin mau meningkatkan kompetensinya, skillnya bisa langsung di portal atau melalui media web kami ini Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ini masih loading ya.
Dan yang berikut kita lanjut. Nah, ini LMS-nya ya. Jadi sementara baru ada kursus atau pelatihan ini bisa Bapak akses kapan saja, di mana saja, dan gratis sementara ya. Dan kalau selesai nanti ada form request sertifikat. Jadi nanti dapat sertifikat dari Schoolpedia. Ini bagus kan ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini pendalaman materi yang pertama ini tadi. Nah, yang kedua adalah pengembangan perangkat. Jadi sama nanti. Pengembangan perangkat ini, ya nanti ya, pengembangan perangkat ini memiliki beban belajar 3 SKS dan memfasilitasi mahasiswa untuk mendesain pembelajaran inovatif, memanfaatkan hasil analisis materi ajar, dan seterusnya ya, mengembangkan RPP ya, pokoknya yang berkaitan dengan pengembangan perangkat pembelajaran ya. Nah, ini. Kemudian PPL yang ketiga tadi ya. Nah, jadi ada PPL-nya Bapak Ibu PPG nanti. Nah, untuk PPL-nya ini tentu Bapak Ibu sudah pernah dulu ya S1 ya. Jadi kurang lebih ya seperti itulah. Hanya nanti ada hal-hal yang tentu berbeda dengan PPL yang Bapak Ibu lakukan dulu ketika kuliah S1 ya. Dan kita langsung berikut kami ingin menunjukkan lagi yang menurut kami penting ya. Nah, ini harinya, sebaran hari Bapak Ibu sekalian. Jadi, nanti ketiga aktivitas ini, pendalaman materi, kemudian pengembangan perangkat ini, dan PPL, ini ada 3 siklus Bapak Ibu sekalian. Ya, siklus pertama, siklus kedua, dan siklus ketiga. Masing-masing siklus pertama ada 6 hari, ya, kemudian 4 hari siklus kedua, tapi dilaksanakan langsung ini ya. Jadi siklus pertama diselesaikan dulu sampai tuntas, baru nanti lanjut siklus kedua, ya, siklus ketiga, dan kalau sudah selesai ya, maka totalnya kita lihat di sini 58 hari ya. Kalau kita tarik kesimpulan berarti kurang lebih 3 bulan pendidikannya Bapak Ibu sekalian ya, kalau berdasarkan pada peraturan Juknis ini ya Bapak Ibu sekalian ya. Dan jabaran per siklus ini juga Bapak Ibu sekalian kurang lebih menjelaskan terkait dengan nanti ya di dalamnya ini detailnya ya. Ini sebagai gambaran awal Bapak Ibu sekalian, jika ada kendala pertanyaan mungkin ingin tahu lebih lanjut lebih dalam dan mungkin mau mengetahui atau mendapatkan file ini bisa langsung cek di deskripsi video ini. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa langsung membuka-buka ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian penasaran dengan yang lebih lanjut, tapi secara garis besar gambarannya seperti itu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kegiatannya akan dominan ke daring, jadi Bapak Ibu benar-benar mengembangkan skillnya ya, mengasah skillnya secara mandiri, dan tentu Bapak Ibu sekalian akan dituntut untuk waktunya benar-benar fokus ya untuk mempelajari itu, dan enaknya Bapak Ibu sekalian nanti tetap di sekolah ya bisa PPG. Jadi mengajar tetap, PPG juga dapat ya. Jadi itu Bapak Ibu sekalian ya, dan kami ingatkan jangan lupa untuk terus ikuti update dari kami. Segera pencet tombol ini biar tidak ketinggalan ya. Dan sampai jumpa.